Pelayan membantu Devi bersiap-siap. Devi tersenyum pada bayangannya. Kaurvaki melihat dirinya di cermin. Dia mendengar seseorang meminta pelayan untuk mengemasi semuanya. Kita akan pergi di pagi hari. Kaurvaki mengambil belati dan menaruhnya di pergelangan tangannya. Dia memotong sesuatu. Orang tuanya bergegas mendekatinya. Mereka bingung melihat tangannya baik-baik saja. Kaurvaki menunjukkan gelang raksa sutra. Kalian telah melahirkan seorang perempuan pemberani. Dia menunjukkan potongan raksa sutra itu. Aku memutuskan hubungan terakhirku dengan Asoka. Dia melemparkannya. Di tempat lain, Asoka juga memotong gelang raksa sutra dan melemparnya ke lantai. Ia melihat Garud menatapnya. Dia menawarkan rumput kering untuk Garud, tetapi Garud menolaknya. Asoka pergi dari situ. Dua orang pegawai berbicara tentang nasib para bangsawan. Kita minimal memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri. Kita tidak mendapatkan makanan kerajaan, tapi kita bisa menggunakan minuman keras ini. Mereka meminta maaf segera setelah mereka melihat Asoka. Asoka berjalan pergi setelah meminum minuman keras itu. Asoka datang ke kamarnya. Semuanya telah dihias. Devi duduk di tempat tidur dengan wajah ditutupi kerudung. Asoka tersenyum sambil membayangkan Kaurvaki. Dia duduk di dekat kakinya. Ketika aku melihatmu untuk pertama kalinya, aku tidak tahu kita akan sampai ke sebuah akhir yang manis. Kita menghadapi gitu banyak hal sebelumnya. Devi terlihat tersenyum dalam kenangan mereka. Asoka bilang, aku tidak yakin apakah kita akan bertemu lagi. Ia membuka kalung berat dari leher Devi. Dia mengangkat cadarnya, tetapi hanya melihat Kaurvaki. Mungkin itu adalah takdir sehingga Asoka memilikimu malam ini. Kau hanya mengatakan setelah pernikahan. Kita sudah menikah sekarang. Benar, Kaurvaki. Wajah Devi terlihat tegang. Asoka mengatakan, kau adalah istriku sekarang. Aku memiliki hak penuh padamu. Dia menaruh kepalanya di bahunya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita dari menjadi satu sekarang. Bahkan kau Kaurvaki. Kaurvakiku. Devi berjalan ke samping dan sedikit berteriak. Asoka memeluknya dari belakang dan mengulangi. Kau milikku untuk selamanya, hanya milikku. Kaurvakiku. Devi mendorongnya. Bukan Kaurvaki, tapi Devi. Asoka tersentak dan kembali ke kenyataan. Devi menangis. Asoka memakai kainnya. Maafkan aku. Tidak ada orang yang diperbolehkan berperilaku seperti ini pada seorang wanita. Hanya suami diperbolehkan untuk melakukan hal ini dengan istrinya. Aku minta maaf. Devi berpikir tentang kata-kata Dharma dan tenang. Masa lalu tidak dapat diubah. Kita juga tidak bisa mengubah fakta bahwa kita dan akan selalu menjadi teman. Aku mengerti Kaurvaki adalah cinta pertamamu dan akan selalu seperti itu. Hal ini tidak mudah untuk melupakan cinta pertamamu. Aku sudah bilang, kau tidak perlu mengikuti formalitas pernikahan ini. Asoka berterima kasih dan pergi. Dharma melihat Asoka keluar dari kamarnya dan berjalan linglung. Dia mulai mengejarnya ketika Charumitra mengatakan seseorang dihukum karena perbuatan. Dharma bingung. Charumitra mengatakan, kau akan ingat betapa aku mencintai suamiku. Aku memiliki keyakinan kalau dia akan mencintaiku satu hari. Tapi kemudian kau datang dan menghancurkan rumahku. Kau merebut cintaku. Kau merebut segala sesuatu dariku. Kau tidak menyadarinya. Ketika kekasih tidak mendapatkan cinta, maka ia tidak mati sekali tapi berkali-kali. Kali ini kau akan merasa sakitku melalui rasa sakit anak tercintamu. Anakmu Asoka tidak akan pernah mendapatkan cinta dalam hidupnya. Kau akan merindukan itu semua dalam kehidupanmu. Cintanya hanya akan formalitas. Kaulah penyebabnya. Kau akan merindukan dia untuk hidup. Kau menghancurkan hidup anakmu dengan tanganmu sendiri. Dharma teriakan Asoka dan terjatuh sambil memegang dadanya. Charumitra pergi dari sana. Asoka datang berlari ke ibunya dan mengangkat tubuhnya. Fit dan Bindusara juga datang. Fit pergi untuk memanggil tabib. Bindusara memegang Dharma dengan khawatir. Bukalah matamu. Dia membawa Dharma ke kamar. Charumitra melihat dari jauh. Raja sangat peduli pada Dharma.
Akankah raja bahkan sedikit mengkhawatirkanku ketika aku pergi? Tabib mengatakan bahwa Dharma merasa tertekan. Itulah sebabnya dia jatuh pingsan. Dia hanya butuh istirahat. Sekarang kondisinya sudah lebih baik. Dharma menjamin Fit bahwa dia baik-baik saja. Beristirahatlah. Fit membantah tapi Bindusara memberitahu dia untuk pergi. Fit menjanjikan ibunya bahwa ia tidak akan pernah mengganggu dirinya. Dharma memujinya. Kau lebih berani dari yang kau bayangkan, dan lebih cerdas daripada apa yang kau pikirkan. Fit mengatakan padanya untuk mengurus dirinya sendiri dan pergi. Bindusara duduk di sebelah Dharma. Aku menyesal bahwa kau begitu stres karena aku. Dharma menyangkal. Akulah yang salah di sini. Ayah manapun akan melakukan hal yang sama. Saya hanya menanggung beban dari perbuatanku. Asoka bertanya, apa yang kau bicarakan? Dharma dan Bindusara diam. Dharma mengatakan, aku selalu menyimpan namamu Asoka. Sejak kecil kau telah hidup untuk itu. Kau selalu membuatku jauh dari rasa sakit. Tapi aku tidak bisa memberikan apa-apa, tapi air mata. Aku bukan seorang bangsawan, sehingga kau tidak bersama ayahmu di masa kecil. Dan tidak banyak berubah seiring kau tumbuh dewasa. Dan sekarang pernikahan ini tanpa cinta. Aku minta maaf. Itu mungkin tiba-tiba untukmu. Tapi itu tidak bagiku. Aku tahu dengan baik bahwa kau dan Kaurvaki tidak pernah bisa bersama-sama. Dan bahwa kau akan menikah dengan Devi. Orang-orang berpikir Asoka menikah dengan Devi karena kemarahannya. Balas dendam, dan ketika Kaurvaki menghasut dia. Hal ini tidak benar. Itu sudah ditakdirkan untuk terjadi. Aku sudah mulai membuat Devi mengerti. Aku hanya membantu Nasib melakukan tugasnya. Asoka bingung. Apa maksudmu? Dia mengatakan kepadanya ramalan guru itu. Asoka terkejut. Begitu banyak yang terjadi dan aku baru tahu sekarang. Kau tinggal dengan beban begitu banyak selama ini. Sejak kapan aku menjadi orang asing bagimu? Apa yang harus terjadi telah terjadi. Kau telah mengajarkanku untuk melawan setiap rintangan. Kekuatanmu, restumu telah membantuku dalam setiap hal. Kematian guruku adalah sentakan terbesar bagiku. Tidak ada yang melebihi itu. Kau bisa mengatakan padaku, aku bahkan akan menikah dengan batu untukmu. Devi berjalan dalam dan mereka semua diam.